Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita berbagai nikmat ya, yang mana banyak sekali ya, kita tidak mampu untuk menghitungnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ya, ataupun pertolongannya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan manusia ini, maka di situ ada susah dan ada senang ya. Ada kalanya hidup itu susah dan ada kalanya hidup itu senang. Ini merupakan hal yang setiap manusia pasti mengalaminya ya. Karena cobaan demi cobaan Allah itu senantiasa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita ya. Baik itu senang, baik itu susah, itu hakikatnya merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala orang susah seperti misalnya sedang sakit ya, mungkin mempunyai harta benda atau barang-barang tertentu yang hilang ya, mungkin anak nakal ya, sulit untuk diarahkan, bahkan mungkin saudara-saudara kita banyak yang zalim ataupun nakal kepada kita ya, dan kita direndahkan. Tentunya kita tetap sabar ya, kita tetap sabar. Jangan gara-gara kita disakiti kemudian kita menyakiti ya. Jangan gara-gara barang kita hilang ya, akhirnya kita mengambil barangnya orang lain ya. Kita suudzon kepada orang lain ya. Jangan gara-gara anak nakal akhirnya tetangga yang disalahkan ya. Kita harus banyak mawas diri. Kenapa anak nakal ya. Kemudian kalau saudara-saudara kita mungkin kurang baik ya, tentunya kita juga mawas diri ya. Kita harus bersabar. Dizalimi oleh siapapun, kita juga tentunya bersabar. Gak usah ganti kita mendolimi ya, kita tetap bersabar. Mungkin orang yang mendolimi kita, orang yang membuat sakit hati kita ya, orang yang nakal dengan kita ya, bahkan orang yang merendahkan kita, bisa jadi mereka itu belum paham akan agama ya, bisa jadi seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu ya tidak memperbolehkan ya kita itu merendahkan orang lain. Karena apa? Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih tinggi bisa jadi ya daripada yang merendahkan. Kalau Allah katakan boleh jadi, ini bisa-bisa saja ya. Orang yang menghina orang lain ya, bisa jadi dirinya itu sebenarnya lebih hina daripada yang dihina. Jadi kita harus berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi dalam keadaan susah pun kita tetap ya bersabar, karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh dikala senang ya, dikala senang, mungkin ya dalam keluarga itu sangat-sangat rukun ya, harmonis ya. Kemudian apa yang menjadi cita-cita ya, keinginannya sukses atau berhasil ya. Keluarganya jujur-jujur semua ya.
anak-anak dan semuanya dalam keluarga tersebut taat akan agama, ya, mengikuti perintah agama. Karena mengikuti perintah agama tentunya jelas ya, jadi anak yang soleh karena berbakti pada kedua orang tua kalau udah taat agama. Usaha yang dilakukan insya Allah lancar, ya, sehat walafiat di dalam keluarga tersebut, kelebihan harta ataupun kaya, ya, dalam segi materi, ya, mungkin suami istri setia, ya, jadi keluarganya sangat-sangat harmonis. Itu juga merupakan ujian hidup, ya, karena namanya hidup dan kehidupan, ya, selalu ada ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, di dalam keluarga yang rukun tentunya ini merupakan pelajaran yang sangat-sangat berharga. Kenapa bisa rukun? Ya, cita-citanya sukses. Kenapa bisa sukses? Nah, tentunya kita bisa belajar dari orang-orang yang sukses tersebut. Ya, karena sementara ada yang mengatakan itu sukses itu didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya ya, supaya sukses itu kita harus betul-betul ada kemauan untuk mencapai sukses tersebut. Di samping kemauan ya, di samping kemauan tentunya ya ada doa, ya, doa, karena tanpa doa biasanya suatu usaha sulit untuk dicapai. Insya Allah kalau ada kemauan juga ada jalan untuk mencapai sukses tersebut, ya. Hindari rasa malas, karena untuk mencapai suatu tujuan sifat-sifat malas tentunya harus kita hindari, ya. Itulah beberapa hal supaya kita bisa mencontoh orang yang sukses, ya. Kemudian kenapa dia jujur? Tentunya mungkin dari lingkungan yang ada di sekitar orang-orang tersebut berbuat jujur, ya, karena mungkin taat agama, mereka otomatis ya melakukan perbuatan yang jujur, ya. Insya Allah kalau kejujuran itu sudah tertanam pada diri seorang, insya Allah ya dia akan temukan suatu kebahagiaan, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang akan senang juga kalau usahanya lancar. Untuk capai usaha lancar itu bukan berarti tanpa ada suatu cobaan. Sebelum dia lancar, mungkin ya kegagalan demi kegagalan ia alami, ya, proses-proses ya yang sulit ia alami, karena sudah kebiasaan lama-lama ya menemukan jalan sehingga usahanya tersebut lancar, ya. Begitu juga kenapa dia selalu sehat, ya mungkin ya nutrisi ataupun makanan yang mereka makan itu dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, dengan cara yang baik, ya. Insya Allah ya kalau makan makanan yang kita makan ini perolehannya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, insya Allah membuat badan sehat. Mungkin didukung dengan 4 sehat 5 sempurna, ya, serba cukup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan pun juga merupakan suatu ujian, ya. Tidak ada jaminan orang kaya itu bahagia, tidak ada jaminan. Dan tidak ada jaminan juga orang miskin itu tidak bahagia ataupun susah, tidak ada jaminan. Karena bahagia atau tidaknya seorang itu apabila ia mampu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, ya. Jadi harapan sih kaya juga bahagia, ya. Ya. Dan harapan sih ya miskin, ya, walaupun miskin itu juga bahagia. Ya, semua itu bisa dibuktikan kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita bicara kriteria agama, ya,
Kaya itu orang yang mempunyai harta benda, ataupun walaupun tidak mempunyai harta benda, tetapi orang yang pandai bersyukur, ya. Itu kaya. Kaya itu orang yang mau bersyukur terhadap apa yang sudah ia miliki. Sedangkan miskin itu merupakan orang yang tidak mau bersyukur terhadap harta ataupun kekayaan yang ia miliki. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu merupakan suatu kesenangan. Nah, tentunya ya, itu jadikan pelajaran buat kita. Kenapa sih bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ya. Yang sudah-sudah sakinah mawaddah warahmah itu sangat ditopang oleh beberapa hal. Di antaranya dalam keluarga tersebut ya, saling mencintai, saling bekerja sama ya, saling bermusyawarah, kemudian saling memaafkan dan juga saling bersabar. Insya Allah kalau dalam keluarga tersebut tercipta suasana yang demikian ya, insya Allah ya, nantinya akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ataupun keluarga yang bahagia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh kita sudah tahu ya bahwa kebahagiaan, penderitaan itu merupakan suatu ujian, mari sama-sama kita mengambil hikmahnya ya. Jadi kita kalau lagi susah ya jangan terlalu susah ya. Begitu juga kalau senang ya jangan terlalu senang ya. Karena hakikatnya di balik susah itu juga akan ada suatu kesenangan ya. Dan tentunya kita semua yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ini hakikatnya orang yang beriman. Jadi Allah menguji kepada orang-orang yang beriman itu ya. Sepintas kalau lihat anak-anak duduk di lembaga pendidikan, misalnya dari kelas 6 SD ya, dari pendidikan dasar kelas 6 SD, oleh gurunya diadakan ujian. Nah, ujian di sini insya Allah nanti kalau lulus mendapatkan sertifikat berupa ijazah. Nah, kalau kita selaku orang yang beriman kalau lulus, insya Allah akan mendapatkan gelar takwa ya. Bahkan nilai takwa ini keterkaitan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita bisa menerima ujian Allah ini dengan ikhlas, lapang dada. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.